Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita masuk ke materi tegang IC DC-DC, IC SMPS penghasil tegangan 3 VALW dan 5 VALW. Nah, di monitor ada PU RT8223M. Nah, ini IC-nya, IC DC-DC-nya. Ini jenis IC DC-DC-nya atau nama IC-nya RT8223M. Kemudian ini PU3-nya adalah kode yang ada di mainboard. Nah, jadi ketika melihat seperti ini, mau dicekkan, mau disamakan dengan yang ada di mainboard, tinggal lihat saja ininya kode PU3. Nah, saya lihat ini di sini. Nah, ini kondisi di mainboard. Di sini akan kelihatan kode PU3. Nah, ini perhatikan PU3. Ini ada PU3. Artinya IC ini bisa kita baca kondisinya di skema ini PU3. Nah, bagaimana cara pembacaannya? Tunggu, saya berikan dulu ciri-ciri untuk IC DC-DC. Nah, ini ciri-cirinya. Memiliki sebuah IC didampingi oleh 2 buah MOSFET di kiri kanannya. Ini yang bagian atas ini yang terhubung dengan V-in atau tegangan 19 volt ini yang terhubung dengan 19 volt ini namanya upper feed. Begitu juga yang di sebelah sini, ini juga upper feed. Dan yang terhubung ke ground, ini groundnya, ini namanya lower feed, sama dengan ini juga lower feed. Ciri-ciri berikutnya, selain ciri-ciri itu, jadi kita sudah menemukan dua ciri-ciri sebuah IC didampingi oleh 4 buah pada 4 buah MOSFET. Masing-masing MOSFET untuk satu tegangan Vout. Jadi untuk satu MOSFET ini, satu pasangan MOSFET ini untuk tegangan Vout-nya 5 VVCU. Nah, ini. Kemudian ada induktor. Begitu juga yang di sebelahnya. Satu pasang MOSFET, satu PL11 untuk tegangan 3 VVCU. Ciri-ciri ini hampir sama nanti dengan ciri-ciri tegangan V-core. Nah, itu sangat mirip. Nah, yang menjadi perbedaan utama adalah kita bisa mengecek dari kapasitornya. Kapasitor yang ini, nah, kapasitor yang ini terlalu besar. Nah, ini, nah, kapasitor yang ini. Di sini PC 177 dengan 220 mikro, ada ya, kadang terpakai sampai 330 mikro. Nah, cuman perbedaannya ada di sini 6,3. Di IC V-core nanti dia memiliki hanya 2,3 volt.
Nah, untuk IC DC-DC atau untuk blok DC-DC dia menggunakan 6,3 volt. Gitu juga untuk di seberangnya. Di seberangnya mana yang di seberangnya nih? Nah, ini dia menggunakan kapasitor dengan kemampuan menahan hambatan sampai 6,3 volt. Kemudian apalagi yang bisa dijadikan ciri-ciri, kenapa ini harus diketahui? Karena di mainboard seri baru sekarang sebagian besar itu sudah tidak memiliki kode-kode seperti ini. Jadi hampir kita menggunakan ceritanya peta buta. Artinya di mainboard ini sudah tidak ada tulisan-tulisan seperti ini nih. Kalau ini kan kita masih masih gampang. Kita lihat di skema PU3, cari di mainboard PU3 yang mana, kita ketemu ini PU3. Kita cari PL4, PL10. Nah, ini PL10. Kita cari di mainboard, kita dapat PL10. Mana PL10 ini? Ya. Kita cari saja PL10 itu lebih gampang. Jadi jika mau melakukan trace jalur itu kesulitannya agak lebih kecil dibanding yang seri sekarang jika tidak menghafal ciri-ciri ini. Jadi itu harus dihafalkan untuk memudahkan kita melakukan pengecekan di seri-seri baru motherboard laptop seri sekarang. Selanjutnya oke, sudah ciri-cirinya. Satu IC didamping oleh masing-masing 2 MOSFET untuk masing-masing keluaran Vout-nya. Kemudian ciri-ciri utamanya adalah ini kapasitor memiliki dengan kemampuannya 6,3 volt. Untuk mikronya ada yang 220, ada yang pakai 330. Begitu juga yang di sebelahnya. Dan ciri-ciri utamanya adalah IC-nya. Karena IC DC-DC ini biasanya identik. Jadi jika kita menghafal RT8223M itu sudah bisa dipastikan itu adalah IC DC-DC. Entah kalau di motherboard seri-seri berikutnya mungkin IC RT8223M ini dimanfaatkan untuk di blok selain untuk tegangan 3 dan 5 VPCU. Nah, yang pertama-tama harus diketahui, diukur ketika ceritanya begini. Andai kata kita menemukan kasus tegangan 3 VPCU dan tegangan 5 VPCU ini tidak keluar, yang harus dilakukan itu apa? Seperti itu ceritanya, intinya seperti itu. Yang harus dilakukan adalah mengukur tegangan di kaki PU3 ini. Kaki PU3 ini memiliki 24 kaki. Nah, ada titik-titik tertentu, ada tidak semua kaki itu mesti diukur. Hanya beberapa kaki saja untuk dijadikan patokan bahwa IC ini sudah bekerja atau belum bekerja. Oke, kita mulai dari tegangan V-in. Seperti biasa, tegangan V-in jadi patokan. Ini V-in 19 volt. Masih ingat sumbernya dari feed ADP. Setelah melewati feed ADP keluarlah tegangan V-in ini. V-in ini masuk melewati PR165 ini dengan hambatan hanya 10 ohm. Jadi nilainya tetap sebesar V-in yang ada di sini, nilainya tetap
sebesar yang masuk tetap sama dengan VIN yang ada di IC-nya. Jadi tidak terjadi pengurangan. Jadi jika di sini 19, maka otomatis di sini juga 19. Ini kita ukur apakah ada tegangan. Nah, ingat mengukur tegangan otomatis adaptor dalam posisi dihidupkan. Setelah ini ada, maka yang kedua yang harus diukur adalah tegangan referensi. Ini diukur berapa tegangannya. Tegangan standarnya 1,9 untuk referensi ini. Untuk tegangan referensi ini. Yang kedua, selanjutnya adalah enable-nya. Nih, yang harus diukur. Enable dan enable. Nah, di sini ada secara teori pengukurannya itu berdasarkan seperti ini, 1, ini kemudian 2, kemudian ini 3, ini 3. Cuman jika salah satu dari kaki jika tegangan enable ini tidak ada, maka otomatis referensi ini juga tidak ada. Jadi seperti itu. Secara teori cara pengukurannya seperti itu. Ini 1, ini 2, kemudian ini 3. Dipastikan dulu ketika ini referensi tidak ada, pastikan ini tegangan enable yang ada di kaki 13 ini memang tidak ada masalah. Jadi diukur dulu di sini. Nah, ingat ini untuk tegangan enable-nya berasal dari sumber VIN sama dengan ini, cuman dia melewati RD feeder. Nah, ini perhatikan RD feeder yang awal-awal kita sudah pelajari. Jadi nilai yang masuk di enable nanti ini sudah bukan 19 volt lagi. Jadi nilai yang masuk di sini sudah bukan 19 volt lagi. Lakukan perhitungan dengan aplikasi. Ini R1-nya dan ini R2-nya. Nah, itulah nilai tegangan yang ada di sini. Selanjutnya yang diukur adalah Varec 3 dan Varec 5 di kaki 8 dan kaki 17. Ini wajib hadir. Varec 3, Varec 5 ini wajib hadir. Setelah Varec 3, Varec 5 keluar, maka yang selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ini N-trip 1 dan N-trip 2. Ini juga harus hadir sebelum di switch. Nah, ini juga harus hadir. N-trip 1 dan N-trip 2. Jika semua tegangan ini sudah hadir, maka keluarlah tegangan Vout. Ini Vout-nya. Jadi ada dua tegangan Vout yang akan keluar, yaitu Vout di kaki 24 dan Vout di kaki 7. Selanjutnya ada tegangan ANC yang juga harus hadir. Nah, ini ANC juga harus ada. Setelah N-trip ini ANC keluar, baru Vout. Jadi ada yang kelewatan tadi.
Nah, itu urutan-urutan yang harus dilewati untuk meyakinkan bahwa IC ini sudah bekerja. Nah, ketika semua tegangan sudah hadir ternyata Vout tidak keluar, nah, itu nanti harus dilakukan pengukuran lain setelah itu. Jadi yang penting di sini kita hanya ingin tahu dulu bagaimana cara mengetahui IC ini sudah bekerja, IC ini dalam kondisi masih baik atau bermasalah. Akhir dari semua pengukuran ini adalah di pegut. Nah, akhir dari semua pengukuran itu adalah di kaki 23 pegut. Artinya di sini pegut ini memberitahukan dan menginformasikan bahwa IC ini jika tegangan pegut ini sudah keluar bahwa maka bisa dipastikan IC ini dalam kondisi baik. Jadi kalau pegut ini belum keluar, maka kemungkinan besar masih ada masalah di bagian-bagian lain dari IC ini atau yang berhubungan dengan IC ini, seperti mungkin tegangan yang akan dialirinya seperti di ke 5 VPCU atau 3 VPCU. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.